Oke. Oke, kita akan mulai. Good afternoon, selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di kelas akuntansi. Siang, Pak. Ya, masih melanjutkan materi kemarin, jadi masih pertemuan hari ini masih tetap tentang teori aja dulu, masih pengenalan-pengenalan saja, pengetahuan-pengetahuan tentang perusahaan. Nih, Pak. Karena agak yang tadi saya bilang, yang sebelum saya bilang juga kan kalau akuntansi dagang ini lebih lebih detail ya, jadi perlu pemahaman lebih, perlu pengetahuan yang lebih banyak. Jadi nanti baru kalau sudah saya kasih tentang dasar-dasarnya, pengetahuan dasarnya, baru kita coba di analisis transaksinya. Oke, saya share screen dulu ya. Nah, apakah sudah muncul? Belum, ternyata. Oke. Ya, masih ada yang join. Slow motion gini. Oke, udah muncul belum di layar kalian? Belum ya? Masih slow motion ya kayaknya. Garis-garis gitu, Pak. Oke, kita tunggu aja dulu ya. Ngelak, Pak. Iya. Pakai HP dulu. Halo, ini gue yang error atau gimana ya? Orang Padahal nggak ada suara. Dari tadi Pak Dina gitu loh. Nggak ada suaranya. Bentar. Ini kelak. Oh, ini ada. Bentar, sabar. Pak, kecil banget Pak suara Bapak. Oke, sabar ya. Saya pindahin dulu ke HP ya. Kedengeran nggak? Nah. Oke. Ini udah 24, udah lengkap semua. Langsung aja. Semoga tidak bermasalah. Share. Nah. Oke, sabar. Masih loading. Nah, udah muncul ya? Siap. Saya full screen dulu buat. Oke. Kok begini sih? Apa ini? Apa ini? Ada. Nah, mungkin begini. Oke ya, sabar ya. Mungkin harus pakai account sendiri. Share lagi. Oke, kembali lagi. Kita coba lagi. Kalau tidak berhasil, ya sudah ya. Harus pindah ruangan kan. Nah, lancar. Oke. 2 hours later. Kadang kok belum muncul dia ini. Mungkin pindah tempat. Wait ya. Saya harus pindah posisi. Saya tahu. Nggak mau share screen. Oke, bentar ya. Saya coba pindah dulu. Pindah ruangan dulu. Soalnya tadi juga di sini agak kurang gimana.
Kita tes di luar. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Saya pindah ruangan dulu. Nah. Oke. Kita coba lagi. Semoga berhasil. Setelah pindah tempat. Nah. Share. Sama aja. Nah, muncul. Oke. Kelihatan ya? No. Nah, akhirnya setelah berulang-ulang. Oke, kita akan coba langsung saja ya. Oke. Nah, di pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan ketentuan bisnis di dalam perusahaan dagang. Ini nggak ada, tapi kalau di perusahaan dagang ini ada. Nah, yang pertama, kita bicara ketentuan bisnis yang pertama ini ada mengenai penyerahan hak kepemilikan barang atau intensif pelunasan atau syarat pembayarannya. Jadi yang pertama syarat penyerahan barangnya gimana? Syarat penyerahan hak kepemilikan barang itu ada istilahnya itu pre on board atau FOB shipping point. Nah, ada jadi ini beda-beda nih. Ada dua. Lalu ini nih bentuknya nanti gini nih. Syaratnya P per 10 N per 2. Ini nanti kita bahas ya. Nah, langsung saja. Yang pertama pre on board atau FOB shipping point istilah atau free on board shipping point itu artinya penyerahan hak kepemilikan atas barang dan penjual ya. Jadi penyerahannya itu karena kan kita kalau bicara perusahaan dagang kan itu mereka jumlah yang besar lah ya. Jadi itu dilakukan dengan si penjualnya ya, diserahkannya itu. Jadi semua biaya pengiriman barang sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab si pembeli ini ya. Nah, shipping point. Nah, ini kan bisa dilihat nih, ini si seller, ini berarti penjual. Syarat pertama ini bukan syarat yang pertama free on board itu shipping board dilakukan di gudang si penjual. Nah, di sini ada nih, dilakukan di sini. Nah, semua biaya pengiriman barang, nah ini kan sama gudang nih, menjadi tanggung jawab si pembeli sini ya. Itu yang disebut. Nah, yang kedua free on board destination. Kalau free on board itu dilakukan di gudang si pembeli. Ya. Kalau tadi di gudang si penjual. Biaya pengiriman barang, mulai dari gudang penjual ya, jual. Nah, bedanya ini aja nih. Penyerahan barangnya di mana. Kalau tadi shipping itu berarti dia dilakukan di gudang pembeli. Nah, cuma bedanya gitu aja. Jadi istilahnya kita beli penerimaan barang itu mau di mana nih? Mau di gudang sebagai si pembeli. Nah, itu cuma beda istilah itunya aja. Nah, kirimannya aja yang beda, ya. Kalau misalkan oleh si pembeli itu, jadi dari gudang dia diantar ke gudang kita, nah itu kita yang bayar. Dagang sampai dengan tiba di gudang pembeli, nah itu ditanggung sama si penjual. Nah, bedanya diatur kesepakatan bersama biasanya. Ya, jadi pembeli misalkan, nah, terserah kita mau gimana nih, ongkos kirimnya kita yang nanggung atau si penjual yang nanggung. Seperti itu. Beda kan kalau perusahaan jasa nggak ada kayak begini. Itu mengenai, ini ilustrasinya nih, ada contoh ilustrasinya. Ilustrasi free on board atau FOB dari free on board destination. Nah, ini contohnya misal Kota Bandung menjual sejumlah buku akuntansi dasar dengan harga beli 3 juta. Nah, biaya pengiriman buku tersebut diketahui senilai 200.000. Nah, jika maka pada saat buku tersebut telah berpindah ke perusahaan kecil, biaya pengiriman buku menjadi tanggungan biaya pengiriman buku tersebut, tetapi biaya tersebut akan ditagihkan ke perusahaan kecil buku tersebut. Nah, itu contohnya. Jadi, dia beli buku senilai 3 juta, terus biaya ke Jogjanya dibayarin dulu sama si penjual. Bayar untuk biaya pengirimannya itu. Nanti berarti ditambah dari si nilai dari pembelian itu dia bayar ke si penjual 3 juta ditambah 200.000 si penjual ongkos kirimnya. Nah, biar diterima di sana nanti. Nah, kalau perusahaan jujur di Kota Malang menjual sejumlah buku akuntansi juga dengan harga beli biaya pengiriman buku tersebut sebesar 75.000. Nah, jika ketentuan yang berlaku telah berpindah ke perusahaan taat, biaya pengiriman buku menjadi tanggungan perusahaan jujur. Harga jual yang disepakati atas jual beli buku tersebut. Nah, ini kalau ini beda lagi nih, dari Kota Malang sama nih. Cuman bedanya tadi ya.
Kalau yang FOB istilahnya diterangin dulu ini, kalau free on board destination, nah di contoh tadi di ilustrasi berpindah, udah di Jakarta nih, artinya aku udah nyampe si perusahaan taat, pas udah nyampe nih barangnya nih, nah si perusahaan taat ini yang bayar. Nah, ya cuma senilai 1 juta itu aja yang dibayar nanti, karena setelah bukunya atau ya, jadi ilustrasinya seperti ini. Nah ini biasanya disepakati harus selalu free on board shopping point doang, enggak, atau misalkan hati oleh si kedua pihak, sih itu penjual dan pembeli. Jadi yang membedakan yaitu cuma bayaran. Kalau tadi kan syarat penerimaan penerimaan barang, bayaran. Kalau di perusahaan jasa kan dia hanya istilahnya syaratnya kan dia paling juga syarat ya dia mungkin nanti dibayar minggu depan. Tapi kalau di perusahaan dagang balik lagi karena barangnya banyak ada pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, salah satu itu syarat pembayaran. Nah, biar gini, entah itu nanti di fakturnya atau mungkin di notanya dan sebagainya. Nah, persentase potongannya berapa persen nih? Kalau misalkan di sini 5, berarti potongannya 5%. Nah, garis miring 10 ini periode potongan kreditnya. Jadi hari setelah transaksi terjadi nih, ya. Nanti kita lihat juga contohnya. N hari nih berapa lama nih si pembeli itu harus melunasi. Nah, ini yang gitu. Berarti bahwa potongan kredit akan diberikan sebesar waktu 10 hari. Berarti kalau lewat dari 10 hari, nggak dapat potongan dia, nggak dapat diskon. Ya, 8, 9, 10 setelah transaksi dia bayar, dia dapat diskon. Tapi kalau setelah lewat lunasi, ini nih. Kalau ini 20, berarti 20 hari dia kasih 20 hari untuk pelunasannya, kalau transaksinya. Nah, ada juga seperti ini. Ada belakangnya ada keterangan IOM atau N30 berarti tanggal 30. Kalau 3 sampai 31 berarti tanggal 31. Nah, walaupun mungkin dia beli dia dibayarnya pokoknya paling lama maksimal akhir bulan. Atau ternyata dia tanggal 27 lah misalkan. Tetap dia tanggal 30 atau tanggal 31 harus dilunasi, harus dibayar. Ada IOM ini gitu ya. Potongan kredit akan diberikan sebesar P% jika pembeli melunasi utang dalam jangka waktu 10 hari. Jadi transaksi kalau misalkan di Februari berarti dia tanggal 28. Kalau tahun kehabisan berarti tanggal 29. Itu. Jadi benar-benar harus detail di perusahaan dagang nih, misalkan 2/10 N/30. Jadi artinya dari tanggal transaksi maka akan dapat potongan 2% karena potongannya. Nah, dan pembayaran neto faktur maksimal 30 hari dari tanggal transaksi. Nah, pembayaran paling lambat 60. Atau ini seperti ini ada syarat ini 2/10, 1/15. Lakukan pembayaran dilakukan 10 hari atau kurang dari tanggal transaksi tadi, 10 hari dari tanggal transaksi tadi, maka dia dapat potongannya 2% nih. Ke 11 sampai hari ke-15, nah dia nggak dapat 2% potongannya, tapi dia cuma dapat 1%. Berarti dia tetap bayar maksimum 30 hari nih, kasih waktunya untuk lunasannya 30 hari dari tanggal transaksi. Nah ini beda-beda. Ya, apalagi perusahaan yang ngambil produknya banyak dan jumlahnya banyak kan lumayan tuh, walaupun diskon 2% atau 1% kan lumayan tuh, gede juga tuh. Nah, pembayarannya ini maksimal 60 hari dari tanggal transaksi. Ada nih, dikasih waktu. Nah, 90 hari berarti dikasih waktunya 90 hari dari pembayaran tangan, pokoknya di akhir bulan kalau end of month. Apa juga akhir bulan, ya. Oke, langsung aja. Nah, ini contoh ilustrasi. 16 April, usaha dagang Amal membeli barang dagang secara kredit. Nah, dia beli secara kredit senilai 5 juta per 45. Nah, jadi dengan demikian, jika si usaha dagang Amal ini bayar utang Mei 15 hari setelah transaksi, maka dia dapat potongan sebesar 3%. Nih, 3% dari 5 juta, itu sebesar 150.000. Nah, berarti dia bayar nggak 3%? Berarti 5 juta dikurangi 150.000. Dia bayar, dia lunasi 4.850.000. Nah, dikasih syarat ternyata 15 hari setelah transaksi dia belum lunasi, ya nggak apa-apa. Tapi tetap dia dikasih waktu melunasi transaksi tersebut. Nah, kalau dihitung per tanggalnya 16 April, berarti senilai 5 juta. Kan nggak ada potongan kan, nggak ada diskon. Nah, ini jadi lebih detail. Hitungannya hitungan hari, harus jatuh temponya tanggal berapa. Makanya kalau di perusahaan dagang itu di bukti-bukti pembayarannya infonya. Nah, itu maksudnya di situ. Karena pasti ada syarat yang diberikan. Kan nggak semua dengan total yang begitu banyak, ya kalau misalkan perusahaannya kaya mungkin aja sih ya, agak berat untuk langsung bayar cash. Lebih baik kasih ada syarat ini, artinya 45 hari lumayan nih bisa dijual tuh. Nah udah langsung tinggal bayarin. Nah ada juga yang begitu. Ada juga mungkin end of month. Nah, sama. Misalkan di tanggal 10 si usaha senilai 5 juta dengan cara tadi 3/15 end of month. Jadi dengan demikian, nah Juni kan transaksi tanggal 10 Juni. Berarti 14 hari setelah tanggal transaksi, maka si pembeli 5 juta sama 150.000. Nah, tapi kalau misalkan dia tidak melunasi nih, syaratnya adalah di akhir bulan, end of month dia harus bayar senilai 5 juta. Walaupun transaksinya tanggal 10 kan, tetap nih harus senilai 5 juta, karena nggak dapat diskon dia. Ya. Karena ini satu kebijakan dari si penjual dan pembeli biasanya akan diberikan seperti potongan. Oke, nah berikutnya,
tentang potongan dan retur. Oke. Bentar ya, aku nggak mau tuh. Kita share. Selain tadi peran, ada juga yang namanya pot harga. Tadi masih loading ya. Nah, nggak apa-apa lah ya sambil nunggu. Saya langsung jelasin aja, karena ini cuma sedikit nih. Nah, ada yang namanya potongan pemasaran, ada retur, dan ada potongan harga. Nah, jadi yang namanya dagang itu potongannya itu potongan hitungannya itu dari jumlah atau kuantitas, ada atau potongan dari dagang. Ada potongan dagang itu dari nilainya. Ya, jadi contohnya yang pertama potongan secara kuantitas. Ini bisa nge-share ya, kenapa ya? Oke ya. Coba kita lihat dulu. Nah, mungkin harus share screen. Oke. Oke ya. Udah muncul ya. Nah, hasil. Kita ke yang namanya potongan itu potongan kuantitas atau quantity discount. Ini diberikan kepada pembeli karena melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak. Kita dapat diskon, biasanya gitu kan. Lagi pula mungkin salah satu datu kalau beli banyak dapat potongan. Nah, ini potongannya contohnya di situ saya kasih contoh dari daftar harga kepada pelanggan yang membeli antara 10 sampai dengan 25 unit barang. Ya, dan potongan 30% kepada pelanggan itu ada tuh. Kalau kan contohnya dia kalau beli antara 10 sampai 25 dia kasih diskon 20%. Atau lebih dari 25 unit dia kasih potongan 30%. Tapi kalau misalkan kurang dari 10 nggak dapat diskon nih. Nah, kalau misalkan harga unitnya itu 200.000 satu barangnya. Nah, jadi jika seorang pelanggan beli 40 unit, 40 unit dikali 200.000 kan. Kalau misalkan nggak dapat diskon nih dia, berarti dia harus bayar 8 juta tuh. Tapi karena dia memenuhi syarat potongannya kan. Nah, gimana hitungannya? Nah, berarti 30% dari si nilai barang itu berapa? 30% dari 200.000. Ya, jadi kan kembalikan 40 unit tadi yang dia beli. Berarti senilai 2.400.000. Jadi yang harus dia bayar itu bukan 8 juta. Karena dia dapat diskon, senilai dari 40 unit itu, satu unitnya 60.000. 60.000 dikali 40 unit, 2.400.000. Nah, berarti dia bayar bukan 8 juta, tapi 6.600.000. Jadi yang menarik di sini adalah pencatatannya itu. Di jurnalnya gimana? Harusnya dia bayar 8 juta, karena kita kasih diskon 2.500.000, berarti uang kas yang kita terima. Nah, ini yang harus kita perhatiin. Kalau dengan ada transaksi-transaksi potongan-potongan kayak begini. Nah, lalu berikutnya ada juga potongan dagang atau price discount. Nah, diberikan kepada merupakan pelanggan yang loyal, pelanggan baru atau sedang promosi. Nah, contohnya gimana? UD Makmur memberikan potongan harga kepada 10 orang pembeli pertama. Nah, misalkan ngeluarin barang baru tuh, 10 pembeli pertama dapat diskon 25%. Nah, harga baru atau Ibu Wuri. Contohnya pas bener Ibu Wuri. Contohnya di sini Ibu Wuri, dia beli barang tersebut dan 20%. Senilai berapa tuh 25%? 2.500.000 dikali 25%, senilai 625.000. Nah, berarti enggak 2.500.000, 2.500.000 dikurangi 625. Nah, berapa tuh? 1.875. Ya kan? Nah, ini tinggal nanti pencatatan di jurnalnya seperti apa. Tapi hitungan diskonnya jangan sampai salah ya. Nanti saat kita analisis, nah hitungan diskonnya jangan sampai salah. Karena kalau hitungannya diskonnya salah, atau kita kurang kacau nanti perhitungan harganya. Nah, yang terakhir ada juga namanya retur dan potongan harga. Nah, retur dan potongan harga ini terjadi jika yang pertama, barang dagang yang dikirim penjual tidak sesuai dengan barang warnanya merah 10. Ternyata yang dikirim bukan warna merah, tapi warna hijau. Itu nggak sesuai pesanan kan? Ya masa kita mau balikin lah. Kita pesannya warna merah, datangnya warna hijau, ya nggak mau. Nah, itu boleh dikembalikan. Dibalikin. Lalu, barang dagangan rusak. Penjual kita terima, pas dibongkar packagingnya, atau misalkan pas bongkar muat barang tersebut, ternyata rusak tuh barangnya. Nah, itu bisa dikembalikan, boleh dibalikin. Ya, jadi ini yang bisa aja terjadi dalam perusahaan dagang. Ya, entah itu kita juga tadi
ternyata karena melakukan kesalahan, ternyata kita kirim barang nggak sesuai dengan pesanan. Nah, itu bisa dikembaliin tuh, di retur. Ya. Nah, retur dan potongan harga itu kan dengan pembayaran tunai atau kredit. Bisa dua-duanya sama. Cara tersebut ini sama. Nah, contohnya ada nggak di sini? Nah, ini contohnya. Tanggal 5 Maret nih, nilai 400.000 ke penjual karena barang dagang yang diterima rusak. Nah, transaksi ini mengakibatkan utang usaha dagang teliti berkurang sebesar 400.000. Nah, ini pembayaran ya. Cara penulisannya nanti kita belajar. Nah, selesai hari ini. Jadi kita sudah bahas tentang syarat penerimaan barang dan syarat pembayaran dan potongan retur. Jelas ya? Ada yang ditanyain dulu nggak? Seputar syarat barangnya, lalu masalah retur dan potongan yang diberikan kayak gimana. Jadi, nah biasanya itu yang jadi agak membuat harus lebih teliti nanti di pencatatan di jurnal. Terus hitungannya yang pasti kalau ada diskon-diskon itu jangan sampai salah. Karena banyak, jumlahnya banyak, salah hitung diskon bisa repot nyarinya. Atau 2% gitu. Nah, barangnya juga nanti angkanya itu bisa koma-komaan. 1 bisa 2%, mungkin bisa 25%, atau kayak misalkan kalian biasa lihat di plus 20%. Nah itu. Lihat kan di Chandra kan di supermarket itu diskon, misalnya obral, diskon 7 catatannya itu gimana? Kalau kalian jadi seorang accounting-nya nyatetnya gimana tuh? Kalau ada yang kebeli, itu tadi diskon 70% plus 20%. Nah, itu ada 2 cara. Itu kan sebenarnya sama aja tuh, 70% tambah 20% itu kan sama aja, diskonnya 80%. Jadi kalau orangnya itu, kalau kita belajar akuntansi itu jadi ketahuan tipe-tipe 20%. Ada kalau orang yang nggak mau pusing, dia potong langsung 70 plus 20 itu sama dengan 80%, sama aja. Hitung 2 kali itu nanti penjurnalannya juga 2, yang 70% dan 20%. Tapi kalau itu sama dengan 80%, ya udah, tulis aja langsung satu transaksi itu potongannya 80%. Jadi nggak pusing. Ya, syarat penyerahan barang, syarat pembayaran, retur dan potongan harga. Nah, ini nanti kita kerjanya. Jadi pelan-pelan saja nanti kita coba dan tahu dulu pengetahuan dasarnya tentang hal-hal yang biasa kegiatan terjadi di orang tuanya perusahaan dagang. Nah, baru kan sekarang kan. Atau misalkan, kalaupun misalkan nggak seperti itu, kayak jualan misalkan toko, tapi masih terima tawar harga gitu. Misalkan harganya 90.000 kurang sih, 85 gitu, kurang 5.000. Nah, itu sebenarnya di perusahaan dagang, tawar-menawar, potongan harga, barangnya retur, atau misalkan barang elektronik, kan garansi toko 1 minggu, atau garansi distributor 30 hari. Nah, itu nanti kalau misalkan dia rusak, dia masih si jumlah barangnya pun kita akan hitung. Karena kan nanti di pertemuan berikutnya, saya akan coba jelaskan tentang yang namanya persediaan barang dagang. Cuma kan belum terjual tuh, tapi tetap harus kita hitung berapa nilainya. Ya, seperti itulah. Kira-kira untuk memang kan agak lebih detail ya, lebih banyak lah yang harus kita perhatikan. Dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya membuat kita itu jadi lebih teliti, menghitung uang, lebih teliti dalam mengambil keputusan, plus menguji kesabaran. Karena banyak juga orang-orang nggak sabar. Nah, tapi dengan akuntansi ini seperti ini, sangat-sangat dibutuhkan financial analysis. Perusahaan-perusahaan itu sangat membutuhkan yang namanya financial analysis. Nah, ini salah satu mungkin profesi yang mungkin masalah penghasilannya sangat besar. Ya, jadi bisa saja mungkin kalian, kita kan tidak pernah tahu ya, tapi ini juga bisa jadi salah satu tujuan, karena akuntansi di kelas 12 ini sebenarnya hanya dasar-dasarnya aja, belajar bagaimana yang namanya akuntansi itu ya analisis lah, semuanya pada akhirnya dianalisis. Kalian sih sebetulnya ya, walaupun kalian mungkin nanti nggak sekolah pun, istilahnya udah lulus, udah nggak sekolah lagi pun sebenarnya skill analisis itu memang dibutuhkan. Jadi nggak cuma butuh analisis yang kuat, nggak, dan memang nggak semua bisa menganalisis dengan baik kan. Nah, makanya kalau jelas nggak ada pertanyaan, saya biasa kasih kertas kerja lagi dari semua informasi yang saya udah kasih. Nah, kalian tinggal cari informasi lain dan pertanyaan di kertas kerja yang saya kasih. Gitu. Jadi supaya pengetahuan kalian dan apa lebih banyak. Karena balik lagi kalau yang namanya ilmu sosial itu yang berkembang terus bisa gitu. Jadi semakin banyak informasi yang kalian dapatkan, sebetulnya itu sangat membantu kalian. Di sumber lain, entah itu dari Google, entah itu dari buku, entah itu mungkin dari kalian baca YouTube, nonton YouTube, dan sebagainya kalian. Gitu. Ya, oke? Keren dagang perusahaan aja kan, Pak? Kalau perusahaan dagang kan belum. Ini baru pengenalan aja. Seperti apa sih perusahaan dagang, punya usaha, nah ini bisa dipakai. Syarat-syarat tadi kan bisa dipakai tuh, kalau kalian ini bisa diterapkan juga sebenarnya. Gitu. Oke ya? Paling cuma berapa soal ya? 2, 4 kayak 4 juga dapat, klik di Google juga muncul semua jawabannya. Oke? Nanti kalau kuisnya nantilah dipadat jadwalnya. Jadi mungkin saya mah kuisnya nanti akhir-akhir aja lah, dan gampang juga. Oke? Pak. Ya?
ya dari di Google doang, copy paste doang. Ya, tapi dibaca ya, copy paste-nya jangan Amin. copy paste ya. Oke ya. Ya, cek di Google Classroom saya. Oke? Ya, See you next week. iya. See you. Selamat Have a nice Terima day. kasih, Pak. Happy weekend. Bye. Thank you, Pak.